Shalom, sahabatku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya Grace dari Spirit of Servant. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di bawah satu tema, yaitu hati yang mendua. Sahabatku, jika hati sudah mendua dan menginginkan yang lain, maka kita tidak akan bisa fokus lagi pada yang utama. Hal yang kita kerjakan bisa berantakan karena fokus kita sudah berubah. Banyak hal yang bisa membuat kita tidak fokus. Salah satunya adalah hati yang sudah mulai mendua. Mazmur pasalnya yang ke-81 ayat yang ke-9 hingga 11 mengatakan, "Dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu, hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku. Janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh." Firman Tuhan hari ini berbicara tentang bagaimana Tuhan mengingatkan bangsa Israel untuk kewajiban mereka sebagai umat pilihan Allah. Kalau pada zaman kita saat ini, mungkin kita tidak menyembah Allah lain seperti patung-patung buatan seperti pada zaman dahulu. Tapi kita bisa mendoakan Tuhan juga dengan apa yang kita miliki saat ini, kalau kita lebih mengutamakan hal itu dan bukan Tuhan. Contohnya, hati kita sudah lebih memilih gadget, game, media sosial, atau aplikasi yang ada di handphone kita. Hati sudah lebih memilih pekerjaan dan karir. Kita sudah mulai lebih sibuk dan melupakan yang lain. Bahasa lainnya bisa dikatakan gila kerja. Atau hati sudah lebih memilih pasangan yang lebih banyak memberi perhatian kepada kita setiap hari, pasangan yang lebih diutamakan, sehingga kita lupa pada siapa seharusnya hubungan yang lebih utama itu. Hati kita sudah mulai menjadi hambar pada yang utama itu, yaitu Tuhan. Siapapun tidak suka diduakan, begitu juga dengan Tuhan. Maka perintah yang utama yang diberikan Tuhan kepada kita adalah, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kita bisa lihat itu di dalam Keluaran 20 ayat yang ketiga. Kita pasti tidak asing dengan satu kalimat lucu, karena menurut saya yang sebenarnya intinya itu tetap sama, tidak ingin diduakan juga. Katanya kira-kira seperti ini, lebih baik jadi yang kedua tapi diutamakan daripada jadi yang pertama tetapi diduakan. Kalau kita perhatikan kata-katanya, lebih baik jadi yang kedua tapi diutamakan. Tetap dia mau jadi yang pertama atau yang diutamakan. Jadi tidak ada orang yang suka diduakan. Manusia saja tidak suka, apalagi Tuhan. Tuhan mengingatkan kembali perintah yang utamanya, yaitu jangan ada padamu Allah lain. Mazmur 81 ayat 10a mengatakan, karena Tuhan tidak mau ada yang lain yang menjadi utama di hidup manusia. Mengapa Tuhan mengatakan seperti itu kepada bangsa Israel? Mazmur 81 ayat 11a mengatakan, Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Tuhan sudah buat banyak hal bagi bangsa Israel. Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir dengan caranya yang luar biasa. Banyak mujizat yang Tuhan buat selama perjalanan mereka keluar dari Mesir. Tuhan kembali mengingatkan tentang kewajiban mereka kepada Tuhan sebagai umat pilihan Tuhan. Mereka harus mengutamakan Tuhan yang adalah penebus mereka. Sama halnya dalam kehidupan kita. Banyak yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Coba kita list apa saja yang sudah Tuhan buat bagi kita. Kita
bisa makan sampai hari ini, kita bisa bernafas, kita masih punya pakaian, kita masih punya rumah untuk berteduh. Masih banyak lagi yang sudah Tuhan buat. Tuhan sudah menjaga dan melindungi kita sehingga kita baik-baik saja, tidak menghadapi musibah. Itu semua karena Tuhan melindungi kita. Kenapa kita masih lebih mengutamakan hal lain lebih daripada Tuhan? Sehingga kita lupa waktu-waktu kita untuk bersama Tuhan. Kita lebih melakukan pekerjaan lain daripada untuk waktu bersama Tuhan. Melakukan pekerjaan lain tidak masalah, tetapi jangan lupakan Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan. Ingat, Tuhan sudah menyertai kehidupan kita sampai saat ini. Maka dari itu, tetaplah libatkan Tuhan dalam setiap hal dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk tetap menjadikan Tuhan yang lebih utama dalam kehidupan kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.